Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan. Wa shifaiha wa nuril absar wa wa qutil asadi wal arwah wa hudaiha wa ala alihi wa sahbihi sallam. Teman-teman di seluruh Nusantara, kaum muslimin yang saya hormati, tentunya kita menjadi sebuah menjadi keinginan atau sudah tertanam di kita itu punya keinginan untuk dicintai, ya, atau mencintai, ya. Seperti kata Bang Roma Irama, hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga, ya. Dalam hal mencintai tentunya kita jangan keliru dalam mencintai. Cinta karena Allah dan benci karena Allah, itulah yang diharapkan. Nah, untuk kita menjadi seorang Habib itu dalam artian mencintai Allah atau mencintai Rasulullah, atau dicintai Allah dan dicintai oleh Rasulullah, itulah Habib. Nah, untuk menjadi seorang Habib menurut Al-Quran sudah dijelaskan dalam Al-Quran, in kuntum tuhibbunallaha, jika kamu mencintai kepada Allah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maksudnya begini, Nabi Muhammad itu diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan, menjelaskan kepada umatnya, kul katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jadi dengan mengikuti Rasulullah maka kita akan menjadi Habib. Dengan mengikuti, mencontoh ibadahnya, mencontoh perilakunya, ya, atau akhlaknya, ya, kemudian mewarisi ilmunya, mempelajari hadis-hadis, mempelajari wahyu-wahyu, kemudian mengamalkannya, itulah yang dimaksud dengan fattabi'uni, maka ikutilah aku, ya. Dengan mengikuti Rasulullah yuhibbukumullah, maka Allah akan menjadi cinta pada kita, ya. Maksudnya Allah yang mencintai kita karena kita mencintai atau mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Habib yang sebenarnya. Jadi intinya kita untuk menjadi seorang Habib, ya, dalam artian bukan yang bersambung dengan Rasulullah, bukan masalah nasab ini. Ini dalam masalah kepatuhan kita, ketakwaan kita, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gampang caranya, hanya mencintai Rasulullah, maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dihormati oleh Allah, kaum muslimin yang mulia, ya, seluruhnya dimanapun Anda berada, semoga kita tetap dimuliakan oleh Allah, yaitu dengan tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya. Jadi kalau kita sudah dicintai oleh Allah dan kita mencintai Kanjeng Nabi, maka kita akan menjadi seorang Habib. Nah, itulah yang dimaksud dengan al-wali, waliyullah. Nah, waliyullah itu adalah kekasih, ya, kekasih Allah. Maka kita nanti akan dibimbing ke jalannya, akan dibimbing ke jalan yang lurus, ya, dengan perjuangan tentunya. Tanpa perjuangan kita tidak akan mampu meneladani Rasulullah, ya. Seperti yang dikatakan dalam sebuah ayat, dijelaskan dalam sebuah ayat, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, sungguh ada untuk kamu itu dalam diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik. Nah, liman kana yarjullah, yaitu
yang menjadi contoh teladan yang baik bagi orang yang mengharap perjumpaan dengan Allah. Makanya itu wal yaumal akhirah, dan meyakini hari akhirat, ya. Wa dzakarallaha katsira, dan zikirnya banyak. Jadi itulah sebab kita menjadi orang yang bisa mengikuti Rasulullah. Karena dengan mengikuti Rasulullah kita akan menjadi habib, dalam artian mencintai dan dicintai, ya. Dalam kata-kata wali juga masih ada, ya. Ada waliullah dicintai oleh Allah, ya. Karena dicintai maka diberi banyak keistimewaan, biasanya yang disebut dengan karomah, ya. Karomah itu adalah kemuliaan bagi orang itu sebagai hujah bahwa dia itu memang waliullah atau kekasih Allah, jadi diberi tanda. Seperti halnya mukjizat. Mukjizat itu kan melemahkan lawan untuk mematahkan argumen lawan, maka diberilah mukjizat. Nah, kalau wali ini juga sebangsa mukjizat. Maksudnya juga mau melemahkan lawan. Bagi orang yang tidak percaya maka diberi tanda, diberi burhan, diberi kekuatan, diberi amrun khariqun lil adah, yaitu perkara yang luar biasa yang terjadi bagi para aulia. Nah, yang disebut dengan karomah atau maunah atau imdad atau sebutan-sebutan lain dari seorang waliullah. Nah, mereka itu kalau disakiti pasti Allah yang nggak terima, ya. Sama dengan kita mencintai seseorang, kemudian yang kita cintai itu ada orang yang mengganggu, ada yang menyakiti, ada yang melukai perasaannya, maka kita tidak akan terima, ya, karena mereka itu jadi kekasih kita, ya. Jadi kekasih kita. Karena cinta itu adalah al-mailu ila syai' atau al-mailu ila al-ashkhas. Mencintai kepada atau kecondongan hati pada sesuatu atau kecondongan jiwa kepada seseorang, itu namanya cinta, ya. Kemudian lagi ada cinta juga, tapi ini merupakan istidraj atau perpanjangan waktu, ya. Kata orang Madura esolak, ya. Esolak itu bahasa Indonesianya esolak itu artinya kita diberi segala kenikmatan, diberi segala apa yang dibutuhkan, memang tujuannya untuk menipu, untuk semakin memperbanyak melakukan dosa. Itu yang disebut dengan istidraj. Nah, istidraj itu biasanya diberikan, ya, oleh Allah tapi tanpa dengan ridha Allah, yaitu pada orang-orang yang berdosa. Jadi yang selalu membisiki di hatinya, di telinganya, ya, di akalnya, di hatinya adalah setan. Oleh karena itu disebut dengan waliyus syaitan, bukan waliullah tapi waliyus syaitan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Nah, ciri-cirinya apa? Pasti tidak cocok dengan syariat. Itu namanya wali setan, ya. Kalau wali Allah pasti cocok dengan syariat, tapi kalau wali Allah tidak cocok dengan syariat, kecuali wali majdzub, ya. Wali majdzub itu kan karena sudah saking asiknya bersama Allah sehingga dia lupa segalanya, tidak sholat, itu bukan karena sengaja, tapi memang dia ditarik oleh Allah, akalnya ditarik, hanya menyatu, ya, hatinya zikir kepada Allah, seperti itu. Jadi jangan keliru memahami, ya. Mereka itu bukan tidak mau sholat, tapi tidak ingat waktu, ya. Sekian, semoga hal ini bisa bermanfaat. Kita sebagai umat, ya, umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah selayaknya saling berwasiat dengan kebenaran, ya, dan saling wasiat dengan sesuatu yang hak, atau saling berwasiat dengan kasih sayang. Watawasau bis sabri watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ada lagi watawasau bil marhamah. Ya, sekian.
kita saling mendoakan semoga kita husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala